Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini, saya akan membahas silsilah biografi Ganjar Pranowo yang merupakan salah satu tokoh nasional Indonesia. Ganjar Pranowo adalah seorang gubernur Jawa Tengah yang sudah menjabat 2 periode, yakni periode 2013 sampai 2018 dan periode 2018 sampai 2023. Ganjar Pranowo lahir di Karanganyar tanggal 28 Oktober 1968, tepatnya di Desa Lereng Gunung Lawu. Ganjar adalah anak kelima dari 6 bersaudara, yakni kakaknya bernama Pri Kuntadi, Pri Pambudi Teguh, Pri Jadi Joko Prasetyo, dan Prasetyowati, serta satu orang adiknya bernama Nur Hidayati. Ganjar Pranowo memiliki nama asli Ganjar Sungkowo yang artinya ganjaran dari kesusahan atau kesedihan. Namun, saat Ganjar akan memasuki sekolah dasar, nama Sungkowo diganti menjadi Pranowo oleh orang tuanya. Ganjar bersekolah di SD Negeri 1 Kutoarjo, dan sejak SD, Ganjar sudah menunjukkan bakatnya dalam kepemimpinan karena sering terpilihnya menjadi ketua kelas. Setelah lulus, ia melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kutoarjo, lalu melanjutkan ke SMA Bob Kri 1 Yogyakarta. Saat SMA, ia aktif dalam mengikuti kegiatan kepramukaan atau Dewan Ambalan. Setelah lulus SMA, Ganjar melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ganjar melanjutkan kuliah pasca sarjana FISIP di Universitas Indonesia pada tahun 2009. Silsilah dari garis ayah. Ayahnya Ganjar bernama Sungkowo Pamuji, berprofesi sebagai polisi dan juga sempat ditugaskan mengikuti operasi penumpasan PRRI atau Permesta. Menikah dengan Sri Suparmi. Sungkowo Pamuji adalah putra dari Mangku Wirono. Mangku Wirono adalah putra dari Danu Wiono. Silsilah dari garis ibu. Ibunya Ganjar bernama Sri Suparmi, yang merupakan ibu rumah tangga yang selalu menanamkan norma-norma kehidupan kepada anak-anaknya. Ganjar mengikuti sikap disiplin ayahnya dan berbudi luhur yang diajarkan ibunya. Mereka hidup dalam lingkungan yang bisa dibilang cukup sederhana. Semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Ganjar bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI dan mulai belajar berorganisasi. Selama masa kuliah, Ganjar mengaku pernah mengambil cuti kuliah selama 2 semester. Hal ini lantaran ia tidak memiliki biaya untuk kuliah. Ganjar mengakui bila ia memiliki hobi demonstrasi semasa kuliah. Ganjar pun pernah turut andil mendemo rektor UGM periode 1986 sampai 1990, yaitu Kusnadi Hardja Sumantri. Pada tahun 1994, Ganjar bertemu dengan Siti Atikoh Supriyanti ketika sedang KKN di Temanggung, Jawa Tengah. Atikoh merupakan seorang anak dari tokoh Nahdlatul Ulama dari Purbalingga, Jawa Tengah. Kakeknya bernama Kiai Haji Hisham Abdul Karim, yaitu seorang pendiri pondok pesantren Sukawarah Rodlotus Solihin Kalijaran Karanganyar. Lulus dari Fakultas Hukum UGM, Ganjar bekerja di lembaga konsultan SDM di Jakarta, yaitu PT Prakarsa. Ganjar juga pernah bekerja di PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Realindo Inti. Namun, Ganjar tetap aktif di GMNI dan mengagumi sosok Soekarno, dan Ganjar merupakan simpatisan PDI.
Pertemuan di tahun 1994 dengan Siti Atikoh Supriyanti menjadikannya sebuah hubungan yang unik dikarenakan Ganjar Pranowo memiliki latar belakang DMNI dan PDI, sedangkan Atikoh memiliki latar belakang pesantren di Purbalingga yang berafiliasi dengan NU dan P3. Dari rasa kecocokan hubungan tersebut, keduanya menikah pada tahun 1999 dan memiliki satu orang anak laki-laki bernama Muhammad Zinedine Alam Ganjar yang lahir pada tahun 2003. Pada tahun 1996, PDI memiliki konflik internal antara pendukung Suryadi dan Megawati Soekarno Putri sebagai representasi terah Bung Karno. Ganjar memilih berada di kubu Megawati, walaupun pada kenyataannya ayah Ganjar merupakan seorang polisi dan kakaknya, Pripambudi Teguh, merupakan seorang hakim agung Kamar Perdata yang pada masa Orde Baru seluruh pejabat publik dilarang berpolitik dan harus mendukung Golkar sepenuhnya. Namun, pada akhirnya Ganjar memilih berkarir politik melalui Partai PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Saat Kongres Kagama keluarga alumni Universitas Gadjah Mada di Kendari, Ganjar terpilih secara musyawarah menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Ketua Umum Kagama periode 2014 sampai 2019. Ganjar terpilih setelah melakukan musyawarah mufakat bersama 3 calon ketua umum lainnya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X yang merupakan Ketua Umum Kagama periode 2009 sampai 2014, Budi Karya Sumadi yang merupakan Ketua Pangda Kagama DKI Jakarta, dan juga Usman Rianse yang merupakan Pangda Kagama Sulawesi Tenggara. Musyawarah tersebut bertempat di Hotel Grand Clarion, Kendari, Sulawesi Tenggara pada Sabtu 8 November 2014. Setelah terpilih, Ganjar Pranowo memberikan sambutannya yang menyatakan bahwa program kerja Kagama janganlah sampai melupakan nilai-nilai dari perjuangan, kerakyatan, dan kebangsaan yang sudah diajarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Program yang akan dijalankan oleh Ganjar Pranowo salah satunya adalah menjalin sinergi dengan pengurus daerah, sehingga terbangun guyup rukun antar anggota Kagama. Ganjar juga menambahkan bahwa jalinan komunikasi antar anggota Kagama dapat dilakukan secara fisik maupun virtual. Ganjar Pranowo pada awalnya tidak lolos saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilihan umum tahun 2004. Tetapi Ganjar menerima tugas sebagai pengganti antar waktu atau PAW untuk menggantikan rekan separtainya yang berada dalam daerah pemilihan yang sama, yaitu Jacob Tobing, yang ditugaskan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri menjadi duta besar untuk Korea Selatan. Ketika menjadi anggota DPR RI periode 2004 sampai 2009, Ganjar Pranowo ditugaskan di Komisi 4 yang turut mengawasi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Tak hanya itu, Ganjar juga pernah ditempatkan pada panitia khusus RUU Partai Politik sebagai Ketua Panitia Khusus, anggota Badan Legislasi DPR RI, dan juga Ketua Panitia Khusus tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di DPR RI. Ganjar terpilih menjadi anggota DPR 2009 sampai 2014. Di Gedung Senayan, dia aktif di Komisi 2 yang membidangi persoalan hukum yang mengawasi bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi, birokrasi, pemilu, pertanahan, dan reforma agraria. Ganjar Pranowo mulai dikenal oleh publik saat menjadi anggota Panitia Khusus Hak Angket Bank Senturi sekaligus menjadi Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Ganjar Pranowo merupakan mahasiswa pasca sarjana di FISIP UI sejak tahun 2009.
Akan tetapi, terpaksa cuti karena kesibukannya sebagai anggota DPR RI. Meskipun menjadi anggota DPR RI, memiliki kesibukan yang cukup padat, tetapi Ganjar melanjutkan studinya sampai mampu menyelesaikan studi pasca sarjana di FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2013. Di tengah masa aktifnya sebagai anggota DPR RI, Ganjar bertarung dalam Pilgub Jawa Tengah tahun 2013. Berpasangan dengan Heru Sudjatmoko yang diusung oleh PDIP mengalahkan petahana Bibit Waluyo. Ganjar dan Heru dikenal dengan jargon boten korupsi, boten ngapusi, yang artinya tidak korupsi, tidak membohongi. Keduanya menjadi pemenang dengan perolehan suara mencapai 48,82%. Ganjar Pranowo pada usia 45 tahun resmi terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2013 sampai 2018. Jumat tanggal 23 Agustus 2013, pelantikan Ganjar Pranowo dan Heru sebagai Gubernur periode 2013 sampai 2018 dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri pada saat itu, Gamawan Fauzi, bertempat di DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang. Kiprahnya menjadi gubernur mendapatkan beberapa penghargaan, di antaranya sebagai Kepala Daerah Inovatif 2014 untuk kategori layanan publik pada tahun 2014 dan anugerah tokoh media radio dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, Jawa Tengah. Pada Pilgub Jateng 2018, Ganjar Pranowo kembali maju menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Kali ini, Ganjar menggandeng Taj Yassin Maimun yang merupakan anggota DPRD Jawa Tengah periode 2014-2019 dari fraksi P3 dan dari daerah pemilihan Jawa Tengah 3. Kemenangan kembali berpihak pada Ganjar dengan perolehan suara 58,78% dengan perolehan 10.362.694 suara. Ganjar Pranowo dan Taj Yassin Maimun resmi menjadi Gubernur Jawa Tengah 2018 sampai 2023. Kiprah Ganjar selama menjadi Gubernur Jawa Tengah. Yang pertama, inspeksi mendadak di Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang. Pada tanggal 27 April 2014, Ganjar melihat langsung beberapa kernet memberikan uang, mulai dari 10.000 sampai 20.000, atau di bawah denda resmi tertinggi sebesar 60.000 kepada petugas yang merupakan praktek pungutan liar di Subah. Ganjar membuat kebijakan penutupan jembatan timbang di Jawa Tengah Mei 2014. Yang kedua, pemanfaatan media sosial Twitter untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Hal ini dilakukan Ganjar sejak sebelum menjadi gubernur sampai saat ini menjadi gubernur. Dalam pelantikan pejabat kepala daerah, Ganjar meminta agar para pejabat aktif di akun sosial media agar dapat secara cepat menerima komplain dari warga dan dapat menanggapi dan mengetahui informasi terbaru dari daerah masing-masing. Bagi Ganjar, melalui sosial media, dirinya bisa mendengarkan masukan, kritikan, bahkan protes dari masyarakat yang tidak suka dalam kebijakan yang dibuat. 3. Kasus sengketa semen Indonesia. Ganjar dianggap kurang komunikatif dalam menanggapi kasus sengketa semen Indonesia dengan warga Rembang. Gugatan warga Kendeng untuk membatalkan izin pabrik semen dikabulkan setelah Mahkamah Agung pada 2 Agustus 2016 mengeluarkan putusan peninjauan kembali yang membatalkan surat keputusan tentang izin lingkungan kegiatan penambangan oleh PT Semen Gresik di Kabupaten Rembang. Yang keempat, Ganjar Pranowo menerapkan kredit pembiayaan dari Bank Jawa Tengah untuk UMKM dengan produk KUR Mitra 25 dikenakan bunga 7% per tahun, sementara Mitra 02 sebesar 2%.
tanpa agunan dan tanpa adanya biaya administrasi. Saat diluncurkannya bunga kredit tercatat terendah se-Indonesia dan banyak ditiru oleh pemerintah daerah lain di penjuru tanah air, bahkan mendapatkan perhatian dan apresiasi dari Presiden Joko Widodo. Yang kelima, Komisi Pemberantasan Korupsi memberi penghargaan kepada Ganjar sebagai pelapor gratifikasi terbanyak pada tahun 2015. Prestasi inilah diberikan atas keseriusan Ganjar dalam menghilangkan tradisi parsel baik pada gubernur maupun pejabat pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang rawan akan gratifikasi. Yang keenam, Ganjar Pranowo juga membuat terobosan baru dengan mengajak seluruh aparatur sipil negara atau ASN berjumlah lebih dari 40.000 di Pemprov Jawa Tengah berzakat. Pendapatan ASN dipotong secara langsung sebesar 2,5%. Dalam sebulan bisa terkumpul sejumlah 1,6 miliar yang dapat digunakan sebagai bantuan bencana, perbaikan rumah tak layak huni, pendidikan, dan pondok pesantren, masjid, bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, pada tahun 2014, Ganjar Pranowo juga merencanakan program pembentukan desa tangguh bencana. Targetnya adalah tahun 2018, seluruh desa dari 2.204 desa rawan bencana di Jawa Tengah sudah terbentuk desa tangguh. Ganjar Pranowo juga membentuk 100 desa berdikari yang merupakan kawasan desa yang bisa mengembangkan potensi yang dimiliki baik pariwisata hingga sumber daya alam dan energi untuk pemberdayaan ekonomi di masyarakat. Yang kedelapan, untuk bidang kesehatan, Ganjar Pranowo merencanakan pembangunan rumah sakit modern yang bertaraf internasional di MAJT atau Masjid Agung Jawa Tengah. Ganjar Pranowo juga meluncurkan program Jawa Tengah Gayeng Nginceng Wong Mateng yang Ganjar gagas di awal masa pemerintahannya. Yang kesembilan, Ganjar Pranowo juga membuat kartu tani. Kartu tani terdapat identitas petani, luas lahan, jenis tanaman, dan juga kebutuhan pupuk. Di luar petani, tak ada yang bisa mengakses pupuk bersubsidi, sehingga meminimalisir kejahatan dan juga penyalahgunaan wewenang. Presiden Joko Widodo mengapresiasi dan menjadikan kartu tani menjadi program nasional. Pada tahun 1999, Ganjar Pranowo menikah dengan Siti Atikoh Supriyanti dan memiliki satu orang anak laki-laki bernama Muhammad Zinedine Alam Ganjar yang lahir pada tahun 2003. Demikianlah silsilah biografi Ganjar Pranowo, salah satu tokoh nasional yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan. Terima kasih.